بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan karunia yang banyak kepada kita sehingga memudahkan kita bisa melaksanakan ibadah Jumat pada siang ini. Semoga Allah pula memudahkan kita untuk bisa istiqomah mengikut sunnah Nabi SAW. Dan saya perlu mengingatkan bahwa sunnah Nabi itu meliputi semua urusan kemanusiaan kita sebagai orang mukmin. Dia tidak hanya menjadi contoh sempurna bagi ibadah-ibadah mahdhah kita, tapi juga Nabi SAW adalah contoh sempurna bagi ibadah ghairu mahdhah kita. Setelah menetapkan Islam sebagai agama yang diridhai di sisi Allah, Allah pun menetapkan kita sebagai umat terbaik yang kebaikannya itu ditandai dengan kesungguhan kita untuk menegakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan atau yang munkar. Dan kekuatan ini tidak bisa muncul kecuali setelah kita meyakini atau beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi orang mukmin yang diketahui kualitas keimanannya, Allah pun ternyata mengingatkan kepada kita bahwa ujian demi ujian akan diberikan kepada kita sampai pada tingkat kita merasa lelah dengan ujian itu sekalipun, sehingga Allah bisa mengenal kualitas kita atau orang-orang yang sebenarnya hanya berpura-pura akan menjauh dari kita. Jemaah yang mulia, tidak sekali dua Nabi mengingatkan akan datang masa-masa fitnah yang menimpa umat ini. Salah seorang sahabat yang konsen untuk mempelajari ilmu tentang fitnah, bahkan diyakini menyimpan sekian nama di kalangan para sahabat waktu itu, yang diduga kuat itu adalah orang-orang munafik, adalah Hudzaifah. Bahkan dia dikenal sebagai seorang yang sangat memegang rahasia. Satu hari sampai-sampai Umar bin Khattab sewaktu menjadi presiden bertanya kepadanya, karena kalau mau dibilang profesor, ini profesornya ini, orang yang tahu betul orang ini punya karakter munafik atau tidak. Apa kau lihat adakah kemunafikan pada diriku wahai Hudzaifah? Kata Umar sama Hudzaifah. Lantas dia jawab, aku tidak melihat ada kemunafikan dalam dirimu wahai Amirul Mukminin. Di event yang lain, Umar pernah bertanya, siapa di antara kalian yang bisa menceritakan fitnah yang akan melanda umat ini? Apakah fitnah yang datang bergelombang? Tidak, aku mau yang secara khusus pernah diceritakan Rasul. Maka Hudzaifah mengatakan, akulah orang yang biasa bertanya tentang sesuatu yang jarang ditanya orang. Jika orang bertanya tentang kebaikan, aku suka bertanya tentang keburukan untuk menghindarinya. Satu waktu aku bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah Islam ini ada sama kita akan datang masa keburukan? Jawab Nabi, ya. Dan apakah ada kebaikan lagi? Ya, tapi ada asapnya. Jadi artinya kebaikan-kebaikan yang tidak membuat kita meyakini secara total, karena muncul khilaf demi khilaf di situ. Apakah setelah itu akan datang kebaikan, keburukan lagi ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya. Dan apakah setelah itu akan datang kebaikan? Ya, tapi kemudian akan ada du'at ala abwabi jahannam.
akan muncul di tengah kalian orang-orang yang menyeru kalian ke neraka jahanam. Dan dia disebut du'at. Dia dikenal sebagai, mungkin kalau bahasa kita dia dikenal sebagai ustaz, intelektual, ulul albab, pakar, spesialis, ahli di bidang-bidang tertentu agama. Tapi statement-statementnya, pernyataan-pernyataannya malah menggiring kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka dari kalangan kita? Sebutkan cirinya ya Rasulullah. Ya, mereka dari kalangan kalian. Mereka makan, kalau pakai bahasa bebasnya, apa yang kalian makan. Mereka berbahasa dengan apa yang mereka kalian bahasakan. Jika kami bertemu dengan situasi seperti itu, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, dekatlah kepada jamaatul muslimin dan imamnya. Kalau itu tidak ada, apa yang harus kami lakukan? Pergi menjauh dari mereka. Walaupun kalian harus makan rumput kering dan kalian harus mengalami penyakit dan sampai mati karena itu, pergilah dari mereka. Jamaah yang mulia, hari ini ada satu fitnah. Sebenarnya cukup banyak fitnah, tapi yang tengah menjadi perhatian kita belakangan ini adalah fitnah penafsiran. Saya mengatakan, semoga Allah mengampuni kita semua. Suratul Maidah ayat 51 yang awal sekali dicetuskan, walaupun saya yakin dia tidak tahu isinya apa. Mungkin dia juga bertanya dulu oleh seorang kafir yang bernama Ahok. Saya bersyukur kepada Allah karena mulut si Ahok ini yang duluan mengucapkan surat ini. Karena kalau ayat ini dibacakan duluan oleh seorang ustadz atau seorang mukmin, mungkin dia akan kena delik, dianggap sara, dianggap membawa-bawa agama ke wilayah politik dan macam-macam. Syukurlah Allah memilih mulut dia, sehingga alhamdulillah kita langsung melakukan pengajian tafsir secara massal se-Indonesia, untuk kemudian akhirnya kita semakin mengerti apa isi ayat ini. Kemarin ada acara di YLC yang akhirnya menampilkan sekian banyak model manusia, termasuk di dalamnya para alim ulama. Walaupun sayangnya waktu yang disediakan di acara itu sudah cukup luas, tapi para alim tidak bisa secara luas menjelaskan seperti apa sebenarnya penjabaran ayat ini. Tapi saya melihat acara itu akhirnya memetakan manusia dalam 3 kelompok. Pertama adalah orang-orang mukmin yang qawi, kedua adalah orang-orang munafik, dan ketiga adalah orang-orang yang berada di posisi netral. Dalam arti kata, mereka tidak berada dalam kawasan beragama. Mereka bicara dengan pendekatan ilmunya atau apapun itu. Saya tidak ingin bicara Ahoknya dalam khutbah Jumat ini. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa setiap ada fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang langsung secara vulgar menyerang umat Islam, selalu saja ada orang munafik yang memberi pembelaan di situ. Ini spesifikasi yang ingin saya sampaikan dalam khutbah ini. Saya ulang sekali lagi, setiap ada orang munafik yang orang kafir yang melakukan serangan secara vulgar ke dalam tubuh umat Islam, dan serangan itu menyerang kepada pemikiran, kepada akidah, kepada ibadah, kepada idiom-idiom Islam, kepada Al-Quran, kepada Nabi dan sebagainya, itu selalu saja akan muncul orang-orang munafik yang memberikan pembelaan kepada mereka. Dan itu tidak muncul dari zaman sekarang. Nanti silahkan membaca kembali suratul Maidah ayat 52. Di situ jelas sekali bahwa konteks ayat 51 pada sababun nuzul kita bisa membaca dalam beberapa buku tafsir, itu menceritakan 2 orang, yang satu sahabat Rasulullah, yang satu gembong munafik, terkait pasca perang Badar. Jadi begini ceritanya. Apapun ceritanya, sirak bainal haq wal batil itu tidak bisa dihindari, apapun ceritanya. Cepat atau lambat Nabi akan mengalami pergesekan, clash, benturan atau pertempuran terbuka dengan orang-orang Yahudi di Madinah.
Yang pertama sekali membuat ulah itu adalah Bani Qainuqa. Nah, biasalah dari kelompok umat Islam ada yang, kalau ada orang yang menerjemahkan aulia dengan makna pemimpin, ada yang menerjemahkan dengan sahabat, karib dan sebagainya. Saya pikir ini tidak pada posisi yang salah. Saya mau coba ikut yang menerjemahkan pada posisi teman karib. Itu maknanya aulia itu lebih kepada mualah. Mualah itu artinya saling memberikan loyalitas karena sebab sudah saling percaya satu sama lain. Jadi saya sudah tidak peduli Anda itu kafir atau tidak, yang penting kita saling menguntungkan di sini. Kira-kira begitu. Apakah itu di sisi bisnis, di sisi politik, di sisi ekonomi, di sisi terserah. Yang penting aku hidup, support besarnya datang darimu dan aku tidak bisa berpisah lagi denganmu. Dan apapun akan kulakukan untuk membelamu. Kira-kira begitu maknanya. Itulah yang terjadi pada Ubadah bin Samit dan Abdullah bin Ubay bin Salul pasca perang Badar. Mereka datang jumpai Rasulullah. Ubadah bilang, "Ya Rasulullah, setelah peristiwa Badar aku punya mitra, aku punya teman, aku join, aku punya kawan akrab kepada orang Quraisy, kepada orang Yahudi Bani Qainuqa. Hari ini ya Rasulullah, aku tidak peduli lagi. Aku bara'. Aku putus hubungan dengan mereka dan mualahku kuserahkan kepada Allah dan Rasulnya." Artinya dia sudah siap menghadapi konsekuensi apapun kalau kesepakatan bisnisnya, kesepakatan politiknya, keuntungan dunianya, materialnya yang selama ini dinikmati karena sebab pertemanan dengan orang kafir itu putus, tidak masalah. Sementara Abdullah bin Umay kalimatnya seperti ini. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Maka kamu akan melihat orang yang ada penyakit. Allah bilang dalam Quran, ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang munafik yang bersegera mendekati mereka. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi itu seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Jangan takut, kira-kira begitu. Kami tetap sama kalian. Pokoknya kami tidak akan merusak mitra bisnis kita, mitra politik kita, apapun sikap Muhammad di sana. Jadi kalau sudah begini ceritanya, manapun tafsirnya, tetap saja tak boleh ceritanya. Kalau saya sering mengatakan, ya bekawan saja tak boleh, apalagi jadikan dia pemimpin awak. Mau pakai tafsir yang mana kalian? Ya. Dan orang-orang beriman dalam ayat 53 mengatakan, "Wa yaquluna alladziina aamanu ahaula'il ladziina aqsamu billahi jahda aymanihim." Lah, ini kan orang yang kemarin bilang bahwa dia bersumpah beriman kepada Allah. Lantas kenapa dia sekarang ragu dengan keimanannya itu? Makanya wajar kalau kemudian kita ketemu profesor yang tidak memberikan penjelasan sesuai dengan taraf level intelektualitasnya dan terkesan bodoh di situ. Wajar kalau kita melihat seorang yang mengeluarkan dalil-dalil yang juga sangat lemah dalil itu dengan sampai pada tingkat menghardik. Kalau bahasanya, kalau mungkin bahasa lebih halus, tidak punya adab sama ulama. Saya tidak sedang mengajak marah. Saya cuma bilang bahwa ingat, ini saya buka dalam surah Munafiqun. Bagaimana sifat-sifat orang seperti ini muncul di tengah-tengah kita? Kalau bahasa Quran ini dia. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum. Nanti kalau kalian melihat tampilan model mereka, kalian takjub melihat penampilan mereka. Munafik itu jarang orang susah itu. Kelas menengah ke atas itu, tingkat berfikirnya, tingkat ekonominya, tingkat berpolitiknya, sosial budayanya, mereka bukan orang biasa itu. Tu'jibuka ajsamahum. Kalian akan wow, terperangah melihat penampilan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, kalian akan terpana dengan argumentasinya.
Di saat mana dia memakai hadis yang jelas-jelas pelecehan atau penyimpangan terhadap hadis dengan mengatakan generasi pertama, kedua lah yang terbaik, qarni summa yalunahum. Padahal Nabi cuma menyebutkan 2 kali, summa yalunahum, tapi dia berulang yalunahum, 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 yalunahum. Dapat dari mana dia hadis itu? Oke lah, baiklah kita ikuti. Lantas dia bilang ada satu khalifah yang kemudian di Bani dinasti Abbasiyah mengangkat gubernur seorang Kristen. Saya mau bilang, oh kalau itu ceritanya, ada juga khalifah yang istrinya orang Hindu. Bahkan di istana sebuah kerajaan Islam dibangunkan kuil. Jadi kalau Bapak lihat sinetron Judah Akbar, itu sebenarnya cerita tentang Akbar Khan yang kemudian dituduh atau dituding oleh para ulama sebagai zindik karena sebab mencoba menyatukan agama-agama dan membangun agama baru namanya dini ilahi. Tapi saya mau bilang bahwa sejarah bukan dalil untuk kemudian bisa dipakai membenarkan sebuah keyakinan. Dalam agama kita dalil itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, la khilaf. Di antara yang 2 ini baru ijma', qiyas, istislah, masalih, mursalah dan sebagainya ke bawah. Tidak ada cerita di situ sejarah masuk. Jadi kalau kita pun belum lagi kita melakukan kritik sejarahnya. Tapi tasma' liqaulihim, kita akan tenang. Wah, luar biasa. Cemana ini? Apa memang benar itu? Kenapa bisa begitu? Ternyata dia pintar. Bahkan mereka menguasai ilmu-ilmu alat. Bahkan mereka belajar jauh lebih dari kita. Mereka lebih mengerti agama dari kita. Saya bilang gak usah stres Pak. Orang kafir juga banyak. Bahasa Arabnya lebih fasih, pengetahuan usul fiknya lebih bagus, tafsirnya lebih ngerti. Tapi mereka tidak Allah beri hidayah. Karena wilayah beragama itu bukan wilayah pintar atau tidak. Kau dapat hidayah atau tidak dengan kepintaran itu. Jumat ini juga tidak merupakan ruang yang luas untuk saya memberikan penerangan ini. Tapi saya cuma ingin mengingatkan, selalu saja bersamaan dengan munculnya fitnah dari orang kafir itu. Karena kalau bicara orang kafirnya, insya Allah se-Indonesia, di beberapa titik negara, di bagian negara kita, Jakarta, Batam, Medan, Riau, hari ini insya Allah akan melakukan konsolidasi dalam bentuk, kalau Medan Tabligh Akbar, silahkan nanti selepas ini berjalan ke Masjid Agung, dan insya Allah juga saya akan menjadi salah satu pembicara dalam Tabligh Akbar nanti. Dan di situ saya akan mengupas insya Allah bagaimana kesiapan mujahadah kita dalam menghadapi tindak-tindak yang sudah kurang ajar dari orang-orang kafir. Kita tidak menyamaratakan semua orang kafir, karena Quran pun tidak menyamaratakan semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Surat Al-Maidah ayat 55 ini seakan menyudahi mungkin polemik, mungkin kecemasan kita, mungkin kebingungan kita, dan mungkin perbedaan tafsir. Kalaupun ada yang mengatakan itu multi tafsir, maka di sini bahasa itu ditemukan. Oke lah, baiklah kau membela atau mengatakan ayat itu bukan bicara pemimpin. Tapi ayat yang 55 ini akhirnya menyudahi dengan mengatakan innama waliyukum. Sebenarnya tidak ada lain, tidak ada bukan yang menjadi pemimpin kalian. Bagi yang menerjemahkan itu, mualah kalian,
Mualah itu artinya loyalitas kalian itu layaknya kalian berikan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang mukmin. Apa indikator orang-orang mukmin yang disebutkan dalam ayat ini? Alladzina yuqimunas shalah, yang kau melihat mereka itu salat. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka itu mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka tidak sendiri tapi bersama orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya pikir kalau orang bodoh saja menerjemahkan ayat ini, akan bisa muncul pemahaman bahwa enggak mungkin kawanku, pemimpinku muncul dari luar komunitas keyakinanku. Mungkin ada yang kabur nih. Jadi Pak Ustadz, kita enggak boleh dong bisnis sama mereka. Yang larang siapa? Ini bicara mualah. Ini bicara akidahnya sudah bergeser dari tauhid menjadi profit. Ini orang yang takut kesenangan dunianya hilang. Ini orang yang takut harta kekayaan yang dia dapat dari mereka putus. Dia tidak akan dapat lagi seperti ini. Maka Allah mengingatkan, Allah itu lebih dari semua itu, dan mereka akan rugi nanti. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau bicara wala kita, karena sebab kita punya tauhid, itu hanya kepada Allah. Siapa Allah? Ya Allah. Allah itu yang punya matahari itu, yang menerbitkan matahari kemudian menenggelamkannya sore, datanglah malam. Allah yang mempunyai gelap itu. Allah yang tadi malam menidurkan kita dan membangunkan kita tadi pagi. Allah yang menggenggam jantung kita dan jantung mereka. Allah yang cucurkan rezeki dan tidak salah dalam memberi rezeki. Allah yang menyembuhkan penyakit. Allah yang memberikan pembelaan kepada orang mukmin yang mengatakan, jikapun kesenangan dalam bentuk materi itu tidak ada di sini, bagimu aku masih raja di akhirat, jangan takut. Kira-kira begitu. Jadi kalau Allah mengatakan aku masih raja di akhirat, artinya siapa mereka nanti? Maka banyak orang diingatkan di posisi ayat ini, untuk kemudian fitnah yang luar biasa ini sebenarnya membutuhkan sinergi kekuatan kita. Untuk mulai, jangan pakai aku lagi lah, jangan pakai dia atau mereka lah. Mari kita mulai bersama dengan kalimat kita. Udah lama kali kita berada pada posisi dia adalah mazhab anu, dia ormas anu, dia partai anu. Mari, karena sebagai umat beragama, orang-orang itu nggak pernah peduli kita beda mazhab. Orang itu nggak pernah peduli kita beda partai. Orang itu nggak pernah peduli kita beda ormas. Mereka lebih peduli yang penting kita ini tidak bersaudara dan terikat dalam persaudaraan yang sama. Itu yang mereka mau, karena melalui itu ada celah untuk tetap bisa menguasai umat ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.